Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Etika Bisnis. Pertemuan kali ini, di pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai relasi perusahaan dengan karyawan. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, ini adalah relasi perusahaan dengan karyawan. Oke, seperti kita semua tahu bahwa karyawan ini merupakan aset terpenting di dalam sebuah perusahaan, baik secara individu personal orang tersebut maupun secara intelektual yang dimilikinya, gitu ya. Nah, kita akan lihat satu persatu definisi dari perusahaan. Sebenarnya perusahaan ini apa sih? Kalau di sini perusahaan itu disebut sebagai sebuah open system atau sistem yang terbuka yang melingkupi berbagai elemen, unsur, orang, serta jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi satu sama lain, dan mereka ini saling membutuhkan satu sama lain dan saling berkepentingan. Jadi antara perusahaan berkepentingan kepada karyawan, membutuhkan karyawan, dan karyawan pun berkepentingan kepada perusahaan. Gitu ya. Makanya walaupun ini merupakan sistem terbuka atau open system, tapi perusahaan ini orang-orang atau bagian-bagian atau elemen-elemen di dalamnya ini saling terkait satu sama lain. Ya, sifat hubungan antara perusahaan dan karyawan. Yang pertama, saling memberi, mutual contribution. Yang kedua, saling menguntungkan atau mutual benefit. Maksudnya adalah, di dalam saling memberi itu, karyawan menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan bagi perusahaan. Ya, ya jelas karyawan bekerja untuk perusahaan, ya kan? Karyawan mendapatkan mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Nah, kemudian perusahaan menyediakan remunerasi, fasilitas pekerjaan, jalur pekerjaan kepada karyawan demi menjamin kehidupan karyawan seterusnya gitu. Jadi memang seperti itulah hubungan saling memberi antara perusahaan dan karyawan. Kemudian yang kedua, saling menguntungkan, mutual benefit, ya. Karyawan memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi perusahaan. Namun dalam menjalankan pekerjaannya dia dibatasi oleh aturan-aturan selain kewajiban pokok yang wajib dipenuhi kepada perusahaan, sehingga karyawan ini tidak bisa berperilaku dan bertindak semaunya sendiri. Jadi ini kaitannya dengan saling menguntungkan. Oke, next. Hak-hak karyawan. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan, serta hak-hak dan kewajiban dari perusahaan. Yang pertama kita bahas dari sisi karyawan dulu. Hak karyawan, hak atas pekerjaan yang layak, ya, hak atas upah yang adil. Jadi ketika pekerjaannya banyak dan memang kinerjanya tercapai, seharusnya feedback-nya adalah bahwa pendapatan yang didapatkan bertambah, ada bonus, ada kompensasi, ya. Kemudian hak untuk berserikat dan berkumpul, ini makanya ada namanya serikat pegawai, serikat pekerja. Hak atas berserikat dan berkumpul sama ini ya. Kemudian hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, ya, dijamin keamanannya dalam bekerja serta dijamin kesehatannya. Kemudian hak untuk diproses hukum secara sah, jadi memang ada landasan hukum bahwa dia dipekerjakan secara sah. Hak untuk diperlakukan secara adil, hak atas rahasia pribadi, perusahaan tidak boleh menyebarluaskan data diri pribadi karyawannya. Kemudian hak atas kebebasan suara hati, mereka punya hak untuk bisa menyuarakan apa yang mereka pikirkan, gitu ya. Kemudian biasanya karyawan itu puas terhadap pekerjaannya jika yang pertama, ada keterlibatan. Jadi, karyawan ini walaupun dia digaji tetap setiap bulannya, tapi kalau tidak pernah dilibatkan juga mereka lama-lama juga tidak akan puas. Jadi, harus seimbang. Ada keterlibatan di dalamnya, ada pemberdayaan di dalamnya. Kemudian jelas karir path-nya seperti apa, jalur karirnya, pengembangan karirnya. Kemudian ada keterbukaan yang jelas mengenai insentif, mengenai hak dan kewajiban, serta mengenai aturan-aturan yang ada dalam perusahaan. Kemudian adanya kerjasama tim yang baik, pendorong peningkatan prestasi, serta pemberian imbalan berdasarkan prestasi. Tadi ya, reward and punishment itu benar-benar harus jelas. Kemudian kewajiban karyawan yang pertama menaati berbagai peraturan, menjaga kerahasiaan perusahaan, serta menunjukkan kesetiaan, serta bekerja dengan baik pastinya, ya. Hak-hak perusahaan.
Yang pertama, membuat perjanjian kesepakatan atau kontrak dengan karyawan. Ini adalah hak perusahaan. Kemudian melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja. Ya, ini ketika ada permasalahan, ada baik internal maupun eksternal, baik permasalahannya ada di pegawainya maupun dari sisi perubahan dinamika ekonomi, sosial, politik yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, maka harus ada tindakan PHK. Kemudian kewajiban perusahaan menghindari praktek diskriminasi, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, memberikan gaji yang adil, serta memberhentikan karyawan dengan prosedur yang benar. Ya, jangan sampai ada pemberhentian karyawan tapi tidak diberikan hak-haknya gitu dan tidak diselesaikan kewajiban-kewajibannya. Oke, penilaian kinerja karyawan ini biasanya setiap perusahaan punya target dan realisasi kinerjanya masing-masing, dan biasanya penilaiannya berbeda-beda tergantung perusahaan, tapi biasanya diatur dalam sebuah key performance indicator atau indikator kunci kinerja karyawan. Ya, proses dan kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi, mendukung, mengevaluasi, meningkatkan, dan memberikan imbalan atas segala upah yang telah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. Ya, biasanya bisa dianggap ke karyawan itu kinerjanya unggul, sangat bagus, cukup, kurang, atau bahkan buruk. Gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh biasanya terhadap remunerasi atau bonus yang didapat, insentif yang didapat, kemudian berpengaruh terhadap jenjang karir yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada metode-metode penilaian kinerja karyawan. Ada atasan menilai bawahan, kemudian bawahan menilai atasan, penilaian rekan sejawat yang setara, kemudian penilaian diri sendiri, penilaian pihak luar, serta penilaian 360 derajat. Ya, ini 360 derajat ini dari berbagai sisi menilai. Nah, ini ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing, bisa dibaca sendiri. Tapi biasanya kalau di perusahaan besar itu jelas atasan akan menilai bawahan dan begitu pula bawahan akan menilai atasan. Kemudian ada penilaian rekan sejawat dan ada penilaian dari 360 derajat gitu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk materi mengenai relasi perusahaan dengan karyawan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan melalui email maupun WhatsApp. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.